Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa adim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa. An-Nabiyil Mustafa wa Rasulil Muqafa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Al-Fakir pada pelajaran hadis pada kitab At-Targhib wa Tarhib di dalam bab fis shalah, bab tentang salat. At-targhibu fi shalah wa tarhibu fi tarkiha, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melaksanakan salat dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis tentang salat. Di pertemuan yang lalu Al-Fakir telah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang yang menjaga sholatnya dengan 5 hal. Dan begitupun orang-orang yang meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan sebuah siksaan. Ada 15 siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan satu tujuan agar kita berpikir bahwa betapa beratnya siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, orang-orang yang meremehkan, yang meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa sholat. Dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita manakala kita mau menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang panjang ini, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man tahawana bis salati," dan barang siapa yang meremehkan salat, aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan, Allah akan menimpahkan, memberikan azab kepadanya dengan 15 siksaan. Ya, sittin fid dunya. 6 siksaan itu Allah akan berikan di dunia. Wa thalasin indal mauti. 3 Allah berikan ketika menjelang kematian. Wa thalasin inda dukhuli fil qabri. 3 siksaan pun Allah akan berikan ketika dia masuk ke dalam kubur. Wa thalasin inda liqa'i rabbih. 3 lagi Allah akan berikan ketika bertemu dengan Allah. Sehingga jumlahnya itu ada 15. Betapa dahsyatnya siksaan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat tersebut. Fa'ammal lawati fid dunya, maka adapun siksaan yang Allah akan berikan ketika di dunia bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah fal'ula, yang pertama, tunza'ul barakatu min umrihi.
Allah akan angkat keberkahan daripada umurnya. Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang meninggalkan sholat, Allah angkat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya dia meninggalkan sholat, maka sepanjang umurnya tersebut Allah angkat kebaikan-kebaikan daripada dirinya. Yang ada adalah keburukan terhadap umur yang dinikmatinya tersebut. Sepanjang umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat keberkahan. Bagaimana mungkin seorang hamba tidak mendapatkan kebaikan dari umurnya? Betapa ruginya. Dan ini terjadi terhadap orang-orang yang meremehkan, yang merendahkan daripada sholat. Kemudian wathaniyatu tumha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan simas salihin, yaitu pandangan atau wajah yang termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang meninggalkan sholat, Allah akan hapuskan pandangan orang-orang yang soleh. Artinya di wajahnya itu tidak akan mungkin dia ada bakat untuk menjadi orang yang soleh. Allah hapuskan. Sehingga ketika orang melihatnya adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hapuskan dari wajahnya itu pandangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kepada orang-orang yang merendahkan sholat ketika di dunia adalah wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu alaihi. Yang ketiga adalah seluruh amal yang dilakukannya la yu'ajiruhullahu alaihi, Allah tidak akan mengganjarnya. Jadi dia mau buat apapun, kalau umpamanya dia ngeluarin zakat, kalau dia berpuasa, kalau dia berhaji tapi tidak melaksanakan sholat, maka puasanya, kemudian zakatnya, amal baik yang lainnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan beri ganjaran baginya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat. Di hadis yang lain juga kemarin sudah disampaikan bahwa amal yang pertama kali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka amal yang lain insya Allah akan benar. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalan-amalannya lainnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warabi'atu, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak sampai ke langit. Doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah tapi doanya tidak sampai? Apa penyebabnya? Karena kita meremehkan sholat. Jadi betapa ruginya orang-orang yang meninggalkan sholat, bahkan doanya pun tidak sampai ke langit. Wal khamisu laysa lahu hajjun fi du'a'us salihin. Dia tidak akan mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang yang soleh. Kalau orang soleh berdoa, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, maka orang yang meninggalkan sholat, maka orang yang meremehkan sholat, dia tidak mendapatkan doa orang-orang yang soleh tersebut. Kemudian wasadisu, dan yang keenam, takhruju ruhuhu bighairi iman. Ketika nanti dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya dicabut, maka ketika dia mati bighairi iman, naudzubillah, dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditakutkan oleh banyak orang. Bahkan orang soleh pun mereka merasa khawatir di akhir hidup mereka tidak
mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Itu orang yang soleh masih merasa takut. Bagaimana dengan kita orang-orang yang meremehkan sholat? Orang-orang yang meremehkan sholat, maka na'udzubillah mereka keluar rohnya, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Artinya ketika orang sudah mati tidak membawa iman, dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 siksaan yang Allah berikan bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia. Masih ada 9 siksaan Allah Subhanahu wa taala yang berlanjut. Nah, ketika orang itu sudah mati, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan siksaan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa ammalati tusibuhu indal mauti. Dan adapun siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ketika mati, fal'ula, yang pertama adalah ayyamuta dalilan. Dia mati dalam keadaan hina. Orang dilihat dari bagaimana akhir kehidupannya. Orang yang meninggalkan sholat, Allah matikan dia dalam keadaan hina. Watsaniyatu ayyamuta ja'ian. Dia mati dalam keadaan lapar. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan yang lapar. Watsalisatu ayyamuta atusana. Orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat, dia mati dalam keadaan haus. Walau sukiya biharud dunya, kalau seandainya dia diminumkan oleh orang dengan lautan dunia, maruya, maka air tersebut tidaklah dapat memenuhi rasa hausnya tersebut. Ini 3 yang Allah berikan siksaan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika mati, Allah Subhanahu wa taala siksa. Wa ammalati tusibuhu fil qabri, dan adapun siksaan yang Allah akan berikan ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, fal'ula yudayyikullahu alaihil qabra. Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan kuburannya. Hatta taqtalifa adla'uhu, sehingga remuklah itu seluruh tulang-tulang rusuknya. Allah sempitkan kuburannya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Watsaniyatu, dan yang kedua, yuqadu alaihi fi qabrihi yatalaqabu alal jamri laylan wa naharan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan panggang dia di dalam bara, badannya dipanggang di dalam kubur, laylan wa naharan, siang dan malam. Sampai kapan? Sampai dengan nanti hari kiamat. Wa tsalisatu, dan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun. Allah Subhanahu wa taala akan utus kepadanya di dalam kubur tersebut su'banun, seekor ular yang besar, ismuhu syujaul aqra, yang namanya adalah syujaul aqra. Di dalam kubur Allah utus ular yang besar yang namanya syujaul aqra. Yadribuhu ala tadi'us salati wa yastagriku ta'dzibuhu bimiqdari awqatis shalah. Maka ular itu akan melilitnya, akan memukulnya bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Dan itu dilakukan, disiksa oleh ular tersebut bimiqdari awqatis shalah, sebanyak waktu-waktu sholat yang dia tinggalkan, yang dia remehkan. Wa ammalati tusibuhu inda liqa'i rabbih. Dan adapun adab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, idang syaqqatis sama, apabila langit terbuka, ya'tihi malakun, datanglah seorang malaikat, biyadihi silsilatun jar'uha sab'una dhira'an. Dia akan datang, di tangannya itu ada sebuah rantai, jar'uha sab'una dhira'an,
yang panjangnya 70 zira. Fa yu'alliquha fi unuqihi. Maka kemudian rantai tersebut dililitkan di lehernya. Summa yudkhiluha fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, malaikat tersebut itu memasukkan rantai tersebut ke dalam mulutnya. Wa yukhrijuha min duburihi. Dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya dan dikeluarkan dari lubang duburnya. Wa huwa yunadi. Dan malaikat itu pun berkata, hadza jazaa'un man yudayyi'u faraidallah. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan, yang meremehkan daripada fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, lau anna halaqatan, kalau seandainya satu bulatan daripada rantai tersebut, ya, min silsilatin waqa'at alal ardi, itu dijatuhkan di atas bumi, la akhraqaha, maka gelang tersebut, rantai tersebut akan membakar dunia ini. Atsaniyatu, yang kedua, yang Allah berikan siksaan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, yang meremehkan sholat, pada saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yanjurullahu ilaihi, Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Kita bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, tapi bagi orang yang meninggalkan sholat, Allah tidak pandang dengan pandangan kasih sayangnya. Wa tsalisatu, dan yang ketiga, la yuzakihi walahu adzabun adim. Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan, walahu adzabun alim, dan baginya adalah adab yang pedih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna awwala ma yaswaddu yaumal qiyamah wujuhu tarikis shalah, bahwasanya yang pertama kali memiliki wajah yang hitam pada hari kiamat, yaitu wujuhu tarikis shalah, adalah wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa anna fi jahannama wadiyan, dan nanti di neraka Jahannam itu ada sebuah wadi, ada sebuah lembah, yuqalu lahu lamlam, yang dinamakan sebagai lamlam. Fihi hayatun, di dalam lembah tersebut terdapat banyak ular. Kulla hayatin bisakhani raqabatil ba'ir, dan ular tersebut besarnya seperti leher onta. Tuluha masiratu syahrin, yang panjangnya itu adalah sepanjang perjalanan selama 1 bulan. Tasla'u tarikas shalah, maka dia akan melilit orang-orang yang meninggalkan sholat. Fayagli sammuha fi jasadihi, kemudian mendidih, dia punya racun, dia punya bisa fi jasadihi, di dalam jasad orang-orang yang meninggalkan sholat. Sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu, kemudian dagingnya pun membusuk dengan sebab bisa tersebut. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perjalanan siksa orang-orang yang meninggalkan sholat, dari mulai dia hidup, pada saat mati, ketika di dalam kuburan, dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian beratnya, demikian susahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Hidupnya dalam keadaan sempit, tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Wajahnya dihapus dari wajahnya orang-orang yang soleh. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Kemudian di dalam kuburnya dipanggang. Di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala sempitkan kuburannya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala utus makhluknya yang bernama Syuja'ul Aqra, yang akan memukulnya, yang akan melilitnya selama mereka masih ada dalam kubur. Dan ketika nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
ada satu malaikat yang akan melilitkan dengan rantai dari neraka yang dimasukkan ke dalam mulutnya sampai dengan keluar, dan dia tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Masihkah kita meremehkan sholat? Masihkah kita mau meninggalkan sholat? Masihkah kita selalu mengabaikan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berusaha untuk menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi renungan buat kita semua agar kita selalu menjaga sholat kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.